Ya, halo semua. Kembali lagi bersama saya Yehuda. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai jaringan komputer Internet Protokol versi 6. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas submateri. Yang pertama adalah pengenalan IP versi 6, pengalamatan IP versi 6, format, klasifikasi, dan kategori IP versi 6, serta alamat jaringan atau netmask, host, dan broadcast IP versi 6. Nah, yang pertama kita akan membahas submateri pengenalan IP versi 6. Nah, apa itu IP address? Sebelum kita mengetahui apa itu IP address, kita harus mengetahui IP tersebut. IP sama dengan yang biasanya disebut juga sebagai Internet Protocol, atau yang memiliki arti metode pengalamatan yang digunakan dalam suatu jaringan. Nah, kemudian IP address sendiri adalah alamat atau identitas numerik yang diberikan kepada setiap perangkat agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan. Nah, pada zaman sekarang ini benda-benda elektronik yang ada di sekitar kita seperti HP, laptop, maupun TV itu sudah dapat terhubung ke internet. Nah, jika perangkat tersebut terhubung ke internet, maka pasti perangkat tersebut memiliki alamat di dalam jaringan. Nah, alamat jaringan ini adalah yang disebut sebagai IP address. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar setiap perangkat yang dapat menggunakan koneksi internet bisa terhubung satu sama lain. Nah, IP address juga merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan internet. Maka IP address ini berbeda di setiap perangkat. Dengan demikian, pemilik sebuah website dapat mengetahui semua IP address yang mengakses situsnya. Nah, tujuan IP yang berbeda-beda ini juga adalah agar perangkat lain yang terhubung ke jaringan dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya tanpa perlu bingung kemana data itu akan dikirimkan. Nah, kemudian kita akan masuk ke versi IP address. Yang pertama ada versi IPv4. IPv4 ini memiliki panjang angka atau panjang pengalamatan 32 bit dan terdiri dari 4 blok atau 4 oktet. Satu baris yang terdiri dari 8 angka biner tersebut juga disebut oktet. Nah, setiap oktet ini bernilai maksimal 255. Oleh karena itu, alamat IPv4 memiliki rentang dari 000 sampai 255, 255, 255, 255. Nah, kemudian IP versi 6. IP versi 6 ini memiliki panjang pengalamatan 128 bit dan memiliki 8 blok atau 8 oktet. Yang dimana IP versi 6 ini memiliki panjang pengalamatan yang lebih besar daripada IP versi 4. Nah,
salah satu contoh alamat IP versi 6 adalah 2001 CDBA 0000 0000 0000 3257 9652. Nah, kemudian agar kumpulan yang hanya terdiri dari angka 0 biasanya tidak ditulis agar lebih praktis. Lalu, bagian yang dihilangkan diganti dengan 2 tanda titik 2 seperti 2001 titik 2 CDBA titik 22 kali 3257 titik 2 9652. Nah, kemudian kita akan masuk ke latar belakang dari IP versi 6. Nah, pada masa ini, perkembangan teknologi internet sudah sangat berkembang dan sangat pesat. Setiap orang mulai menggantungkan keperluan hidup dan bisnisnya melalui jaringan internet. Internet menggunakan protokol komunikasi yang bisa disebut dengan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, dan juga sistem pengalamatan host yang dapat disebut sebagai Internet Protocol. Nah, saat ini kita masih menggunakan Internet Protocol versi 4 untuk pengalamatan, dan sebentar lagi sistem pengalamatan IP versi 4 ini akan terancam habis karena telah digunakan oleh banyak komputer di dunia saat ini. IP versi 6 merupakan suksesor dari IP versi 4 dan diharapkan dapat jadi solusi dalam masalah keterbatasan jumlah pengalamatan di IP versi 4. Nah, jadi saat ini hampir semua aplikasi yang dapat berjalan di atas jaringan komputer yang besar ini, atau kita sering menyebutnya internet. Nah, sebagai standar komunikasi antar komputer, maka digunakanlah suatu protokol yang disebut dengan TCP atau IP. Nah, saat ini kita masih banyak menggunakan metode pengalamatan dengan menggunakan 32 bit atau 4 byte biner, atau biasa kita sebut dengan IP versi 4. Nah, IP versi 4 ini sudah menjadi standar pengalamatan internet dan umurnya sudah lebih dari 20 tahun, yang artinya sudah cukup lama teknologi ini dipakai dan diimplementasikan di dunia internet. Nah, kemudian untuk menyiasati akan ancaman habisnya alamat dari IP versi 4 ini, maka dibuatlah sebuah protokol yang baru sebagai pengganti atau suksesor dari IP versi 4, yaitu IP versi 6. Kemudian IP versi 6 ini dibuat jauh lebih besar kapasitasnya daripada IP versi 4, yang dimana IP versi 6 ini memiliki kapasitas sebesar 128 bit, sedangkan IP versi 4 hanya memiliki kapasitas sebesar 32 bit. Nah, sebenarnya IP versi 4 ini juga memberikan solusi dalam keterbatasan alamat ini, yaitu dengan menggunakan NAT atau Network Address Translation dan CIDR, Classless Inter-Domain Routing. NAT adalah teknologi yang mampu mentranslate address dari IP public ke IP private yang berada di belakang NAT router. Tapi NAT itu sendiri mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya adalah keterbatasan dalam interkonektivitas antar host
antar host di internet dengan host yang berada di belakang NAT router. Nah, oleh karena itu dibuatlah protokol baru untuk memecahkan permasalahan tersebut, yaitu Internet Protocol version 6. Nah, selanjutnya ada perubahan dari IPv4 ke IPv6. Nah, perubahannya itu adalah dapat dikelompokkan dalam kategori. Yang pertama, kapasitas perluasan alamat. IP versi 6 meningkatkan ukuran dan jumlah alamat yang mampu didukung oleh IP versi 4 dari 32 bit menjadi 128 bit. Peningkatan kapasitas alamat ini digunakan untuk mendukung peningkatan hierarki atau kelompok pengalamatan, peningkatan jumlah atau kapasitas alamat yang dapat dialokasikan dan diberikan pada node, dan mempermudah konfigurasi alamat pada node sehingga dapat dilakukan secara otomatis. Peningkatan skalabilitas juga dilakukan pada routing multicast dengan meningkatkan cakupan dan jumlah pada alamat multicast. IPv6 ini selain meningkatkan jumlah kapasitas alamat yang dapat dialokasikan pada node, juga mengenalkan jenis atau tipe alamat baru, yaitu alamat anycast. Tipe alamat anycast ini didefinisikan dan digunakan untuk mengirimkan paket ke salah satu kumpulan dari kumpulan node. Nah, yang kedua ada penyederhanaan format header. Beberapa kolom pada header IP versi 4 telah dihilangkan atau dapat dibuat sebagai header pilihan. Hal ini juga digunakan untuk mengurangi biaya pemrosesan. Hal-hal yang pada umum pada penanganan paket IP versi 6 dan membatasi biaya bandwidth pada header IP versi 6. Nah, dengan demikian pemrosesan header pada paket IP versi 6 jauh dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga ada option dan extension header. Perubahan yang terjadi pada header-header IP yaitu dengan adanya pengkodean header option atau pilihan. Pada IP dimasukkan agar lebih efisien dalam penerusan paket. Agar tidak terlalu ketat dalam pembatasan panjang header pilihan yang terdapat dalam IP versi 6 dan sangat fleksibel atau dimungkinkan untuk mengenalkan header pilihan baru pada masa yang akan datang. Nah, kemudian yang keempat adalah kemampuan pelabelan aliran paket. Kemampuan atau fitur baru ditambahkan pada IPv6 ini untuk memungkinkan pelabelan paket atau pengklasifikasian paket yang meminta penanganan khusus, seperti kualitas mutu layanan tertentu atau QoS atau real time. Nah, dan yang terakhir adalah autentifikasi dan kemampuan privasi. Kemampuan tambahan untuk mendukung autentifikasi, integritas data, dan data penting juga dispesifikasikan dalam alamat IP versi 6. Perubahan terbesar pada IP versi 6 adalah perluasan IP address dari 32 bit menjadi 128 bit. 128 bit ini adalah ruangan address yang kontinu dengan menghilangkan konsep kelas. Nah, selain itu juga dapat dilakukan perubahan pada cara penulisan IP address. Jika IP versi 4 32 bit dibagi menjadi masing-masing 8 bit yang dipisahkan dengan tanda titik dan dituliskan dengan angka desimal. Maka pada IP versi 6 128 bit tersebut dipisahkan menjadi masing-masing 16 bit yang tiap bagian dipisahkan dengan tanda titik 2.
dan dituliskan dengan heksadesimal. Nah, kemudian kita masuk ke pembagian IP address. Pembagian IP address ini ada IP public, IP private, IP loopback, dan juga auto private IP address. Nah, kemudian kita akan masuk ke keunggulan IP versi 6. Apa sih keunggulan dari IP versi 6 ini dibanding IP versi 4? Yang pertama ada jumlah IP address yang sangat banyak. IPv6 terdiri dari 128 bit dengan jumlah IP address yang dapat dipakai mencapai 33,4 dikali 1038 IP address, yang dimana jumlah tersebut sangatlah besar sehingga dapat mengatasi masalah keterbatasan alokasi alamat IP. Yang kedua, auto configuration. IP versi 6 ini dirancang agar penggunanya tidak lagi dipusingkan dengan konfigurasi IP address. Komputer pengguna yang terhubung dengan jaringan IP versi 6 akan mendapat IP address langsung dari router, sehingga nantinya DHCP server tidak diperlukan lagi. Auto configuration ini nantinya sangat berguna bagi peralatan mobile internet karena pengguna tidak direpotkan dengan konfigurasi sewaktu berpindah tempat dan jaringan. Di sini ada dua macam metode untuk auto configuration address, yaitu stateless auto configuration dan stateful auto configuration. Untuk stateless auto configuration, kita tidak membutuhkan suatu server khusus. Kita bisa menggunakan router advertisement, di mana router akan memberikan informasi tentang network dan subnet IP versi 6 kepada host. Kemudian, host itu sendiri yang akan mengkonfigurasi alamat IP versi 6 pada dirinya sendiri. Kemudian, untuk stateful auto configuration address, kita bisa membutuhkan suatu server DHCP IP versi 6 misalnya, atau yang biasa disebut DHCP versi 6 yang akan memberikan informasi kepada host di suatu jaringan. Analoginya sama dengan server DHCP yang berada di dalam jaringan IP versi 4. Yang ketiga ada security. IP versi 6 ini telah dilengkapi dengan protokol IPsec atau IP security, sehingga semua aplikasi aplikasi telah memiliki security yang optimal bagi berbagai aplikasi yang membutuhkan keamanan, misalnya transaksi e-commerce. Di samping itu, IPsec dalam IP versi 6 merupakan protokol keamanan yang paling handal saat ini, di mana ia menggunakan teknik enkripsi yang rumit sehingga sulit ditebak untuk hacker yang ingin membaca atau membajak data yang telah dilewatkan. Nah, yang keempat ada quality of service. IP versi 6 ini memiliki protokol QoS yang terintegrasi dengan sangat baik, sehingga semua aplikasi yang berjalan di atas IP versi 6 memiliki jaminan QoS, terutama bagi aplikasi yang sensitif terhadap delay seperti VoIP dan streaming video. Nah, kemudian kita akan masuk ke pengalamatan IP versi 6. Nah, pada pengalamatan ini IP versi 6 alamat 128 bit akan dibagi
ke dalam 8 blok yang berukuran 16 bit yang dapat dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F yang berukuran 4 digit dan dapat dipisahkan menggunakan tanda titik 2. IP versi 6 terdiri dari 8 hexstep. Satu hexstep terdiri dari 4 hexbit yang berukuran 4 bit atau 1 nibble. Jadi, satu hexstep akan berukuran 16 bit. Jika kita ingin mengisi dengan heksadesimal 2001, maka kita akan menulis dengan biner, yaitu angka-angka biner di atas harus dibagi ke dalam 8 buah blok berukuran 16 bit. Kemudian, setiap blok berukuran 16 bit tersebut harus dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal, dan setiap bilangan heksadesimal tersebut dipisahkan menggunakan tanda titik 2. Nah, alamat sebelumnya juga dapat disederhanakan lagi dengan membuang angka 0 pada setiap awal blok yang berukuran 16 bit dengan menyisakan satu digit terakhir yang menjadi 21DA titik 2 D3 titik 2 0 titik 2 2F3B titik 2 2AA titik 2 FF titik 2 FE28 titik 2 9C 5A. Nah, pengalamatan IP versi 6 itu yang sebelumnya juga diizinkan penyederhanaan alamat lebih jauh lagi, yakni dengan membuang banyak karakter 0 pada setiap alamat yang banyak angka nolnya. Jika sebuah alamat IP versi 6 mengandung beberapa blok 16 bit dengan angka 0, maka alamat tersebut dapat disederhanakan dengan menggunakan tanda 2 buah titik 2. Seperti hasilnya 2 1DA titik 2 D3 2 titik 2 2F3B 2 titik 2 2AA titik 2 FF titik 2 FE28 titik 2 9C 5A. Nah, kemudian kita akan masuk ke pengalamatan IP versi 6. Nah, yang pertama kita masuk ke format. Sama seperti penjelasan sebelumnya dalam IP versi 6, alamat 128 bit akan dibagi ke dalam 8 blok yang berukuran 16 bit yang dapat dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal yang berukuran 4 digit. Nah, kemudian 128 bit pada IP versi 6 dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu prefix dan host. Format prefix dalam IP versi 4 adalah sebuah alamat dalam notasi dotted decimal notation. Dapat dipresentasikan dengan menggunakan angka prefix yang merujuk pada subnet mask prefix. Prefix adalah sebuah bagian dari alamat IP di mana bit-bit memiliki nilai-nilai yang tetap atau bit-bit tersebut merupakan bagian dari rute atau subnet identifier. Prefix dalam IP versi 6 direpresentasikan dengan cara yang sama seperti halnya prefix alamat IP versi 4, yaitu alamat angka panjang prefix.
Panjang prefiks menentukan jumlah bit terbesar paling kiri yang membuat prefiks subnet. 64 bit pertama disebut prefiks. Prefiks disebut juga sebagai global routing prefix. 64 bit kedua disebut interface ID, address unik yang diassign ke interface. IP versi 6 terdiri dari 8 hexstep. Satu hexstep terdiri dari 4 hexsheet yang berukuran 4 bit atau 1 nibble. Jadi, satu hexstep akan berukuran 16 bit. Jika kita ingin mengisi dengan heksadesimal 2001, maka kita akan menulis dengan biner, yaitu angka-angka biner di atas harus dibagi ke dalam 8 buah blok berukuran 16 bit. Kemudian, setiap blok berukuran 16 bit tersebut harus dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal. Dan setiap bilangan heksadesimal tersebut dipisahkan menggunakan tanda titik 2. Nah, kemudian yang ketiga ada kategori pada IP versi 6. Di kategori ini ada 3 jenis. Yang pertama, alamat unicast, alamat multicast, dan alamat anycast. Yang pertama, alamat unicast. Alamat unicast yang menyediakan komunikasi secara point to point atau secara langsung antara dua host di dalam sebuah jaringan. Apabila kita melihat dari cakupan alamatnya, alamat unicast ini dibagi menjadi 3 alamat. Yang pertama, link lokal, site lokal, dan global address. Nah, link lokal ini adalah sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam suatu subnet. Nah, site lokal adalah sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam suatu intranet. Nah, global address adalah sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya di dalam internet IP versi 6. Nah, alamat IP versi 6 unicast dapat diimplementasikan dalam berbagai jenis alamat, yaitu alamat unicast global. Alamat unicast global ini adalah mirip dengan alamat publik dalam alamat IP versi 4 atau dikenal juga sebagai aggregatable global unicast address. Seperti halnya alamat publik IP versi 4 yang dapat secara global dirujuk oleh host-host di internet dengan menggunakan proses routing. Nah, yang kedua, alamat unicast site lokal. Alamat unicast site lokal IP versi 6 ini mirip dengan alamat private dalam IP versi 4. Ruang lingkup dari sebuah alamat terdapat pada intranetwork dalam sebuah site milik sebuah organisasi. Yang ketiga, ada unicast link local address. Alamat unicast link local address ini adalah alamat yang digunakan oleh host-host dalam subnet yang sama. Alamat ini mirip dengan konfigurasi APIPA atau Automatic Private Internet Protocol Addressing dalam sistem operasi Microsoft Windows XP ke atas.
Host-host yang berada di dalam subnet yang sama akan menggunakan alamat-alamat ini secara otomatis agar dapat berkomunikasi. Kemudian, yang keempat ada alamat unicast yang belum ditentukan atau biasa disebut dengan unspecified address. Alamat unicast yang belum ditentukan adalah alamat yang belum ditentukan oleh seorang administrator atau tidak menemukan sebuah DHCP server untuk menerima alamat. Alamat ini sama dengan alamat IP versi 4 yang belum ditentukan, yakni 0000. Nilai alamat ini dalam IP versi 6 adalah 0.2.0.2.0.2.0.20 dan titik 20 atau dapat disingkat juga menjadi 2.2. Nah, kemudian yang kelima, unicast loopback address. Alamat unicast loopback ini adalah sebuah alamat yang digunakan untuk mekanisme interprocess communication atau IPC dalam sebuah host. Nah, kemudian ada unicast 624 address. Alamat unicast 624 ini adalah alamat yang digunakan oleh dua host IP versi 4 dan IP versi 6 di dalam internet IP versi 4. Agar dapat saling berkomunikasi, alamat ini sering digunakan sebagai pengganti alamat publik IP versi 4. Nah, kemudian unicast ISATAP address atau alamat unicast ISATAP. Alamat unicast ISATAP ini adalah sebuah alamat yang digunakan oleh dua host IP versi 4 dan IP versi 6 di dalam sebuah intranet IP versi 4 agar dapat saling berkomunikasi. Alamat ini menggabungkan prefix dalam unicast link lokal, alamat unicast site lokal, atau alamat unicast global. Nah, kemudian alamat multicast. Alamat multicast adalah alamat yang menyediakan metode untuk mengirimkan sebuah paket data ke banyak host yang berada dalam grup yang sama. Alamat ini digunakan dalam komunikasi one to many. Alamat multicast ini sama seperti halnya alamat multicast pada IP versi 4. Paket-paket yang ditunjukkan ke sebuah alamat multicast akan disampaikan terhadap semua interface yang dikenali oleh alamat tersebut. Nah, yang ketiga adalah alamat anycast. Alamat anycast, alamat yang menyediakan metode penyampaian paket data kepada anggota terdekat dari sebuah grup. Alamat ini digunakan dalam komunikasi one to one of many. Alamat ini juga digunakan hanya sebagai alamat tujuan atau destination address dan diberikan kepada router, bukan kepada host-host biasa. Alamat anycast dalam IP versi 6 mirip sekali dengan alamat anycast dalam IP versi 4, tetapi diimplementasikan dengan cara yang lebih efisien dibandingkan dengan IP versi 4. IP versi 6 menggunakan alamat anycast untuk mengidentifikasi beberapa interface yang berbeda. IP versi 6 akan menyampaikan paket-paket yang dialamatkan ke sebuah alamat anycast ke interface terdekat yang dikenal oleh alamat tersebut. Nah, dan submateri yang terakhir adalah netmask, host, dan broadcast IP versi 6. Nah, yang pertama, netmask. Netmask adalah sebuah proses pengelompokan pengalamatan. Subnet adalah istilah yang mengacu kepada angka biner, baik 32 bit atau IP versi 4
maupun 128 bit IP versi 6 yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID, menunjukkan letak suatu host di suatu jaringan, apakah berada di jaringan lokal atau di jaringan luar. Bisa sebagai pengelompokan beberapa host di dalam suatu network. Nah, host adalah identitas seperti interface router, workstation, dan device yang terhubung ke jaringan. Untuk pengisian host ID harus mempunyai alamat internet protokol yang berbeda di dalam satu jaringan interface yang sama. Host adalah identitas seperti interface router, workstation, dan device yang terhubung ke jaringan. Sedangkan network ID adalah identitas sebuah jalur di dalam jaringan. Dalam hal ini, Net ID berperan untuk mengidentifikasi suatu jaringan-jaringan dari jaringan lain. Sementara host ID berperan untuk melakukan identifikasi host dalam suatu jaringan. Atau dengan kata lain, seluruh host yang ada akan tersambung ke dalam jaringan yang sama, yakni jaringan yang memiliki Net ID yang sama. Nah, dan yang terakhir adalah broadcast. Broadcast address adalah address yang digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu network. Seperti diketahui, setiap datagram IP memiliki header alamat tujuan berupa IP address dari host yang akan dituju oleh datagram tersebut. Nah, dengan adanya alamat ini, maka hanya host tujuan saja yang dapat memproses datagram tersebut, sedangkan host lain akan mengabaikannya. Nah, baik, sekian dulu materi mengenai Internet Protokol versi 6. Di sini saya bisa menarik beberapa kesimpulan, yaitu oleh dibuatnya IP versi 6 untuk menyiasati akan ancaman habisnya alamat dari IP versi 4 atau sebagai pengganti atau suksesor dari IP versi 4, yaitu Internet Protokol versi 6. Nah, IP versi 6 ini merupakan pengembangan baru pada bagian pengalamatan yang menawarkan space pengalamatan yang lebih besar dan dimulai sekitar tahun 1994. Pada IP versi 6 ini memiliki panjang alamat sebesar 128 bit, yang justru lebih besar daripada IP versi 4 adalah 32 bit. Dengan demikian, kapasitas alokasi alamat IP versi 6 jauh lebih banyak daripada IP versi 4, sehingga mengatasi keterbatasan alokasi alamat internet protokol, masalah routing, dan auto konfigurasi jaringan. Nah, meskipun alamat-alamat yang di dalamnya sama dengan internet protokol versi 4, di internet protokol versi 6 ini justru lebih di-upgrade atau lebih di-update kapasitasnya yang menjadi lebih bagus daripada internet protokol versi 4. Nah, berarti sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai berjumpa di lain waktu.